dari rumah ke masjid ini dalam rangka hijrah untuk khairi fi ilmihi, khairi fi amalihi. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua istiqomah dengan sunnahnya, istiqomah dengan sholawatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Harapan kita bersama mendapatkan syafaat di dunia terlebih nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin rahimakumullah. Di bulan Muharram atau sering orang mengatakan bulan Asyura, hijrah, kata hijrah tadi sudah saya sampaikan, pindah. Ini peristiwa pindahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Sehingga perpindahan Rasulullah dalam dakwahnya mensiarkan agama Islam oleh Sayyidina Umar dijadikan kalender Islam, yaitu kalender Hijriah, awal daripada Rasulullah perjalanan dari Mekah ke Madinah. Atau kita melihat sejarah Rasulullah pindahnya atau hijrahnya dari Mekah ke Madinah itu sangat melelahkan. Inilah pindahnya Rasulullah menjadi peringatan kita. Beliau dalam pindahnya adalah dalam rangka dakwah. Ya. Di situ perjalanannya, hitung kilometernya itu kurang lebih 400 km, 450 kurang lebih kilometer. Ditempuh dengan jalan kaki yang ditemani oleh sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dikejar-kejar oleh kafir Quraisy sehingga beliau berhenti istirahat di sebuah gua, namanya gua Sur. Istirahat di situ, ya, ketiduran di pangkuan Abu Bakar Siddiq, dan Abu Bakar Siddiq dikisahkan pada saat itu dintuk yang namanya kalajengking. Saking takdimnya kepada Rasulullah, walaupun diuntuk kalajengking dia tahan, nggak menggeser kepala Rasulullah pada saat tidur, sehingga dengan nahannya itu keluarlah keringat, yang keringatnya netes ke mukanya Rasulullah. Itu adalah perjuangan Rasulullah sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq dalam rangka hijrah. Makanya kita itu hijrah, hijrahnya kita dari kejelekan menuju kebaikan, dari kebodohan menuju kecerdasan, kepinteran, pinter hatinya, pinter otaknya, pinter emosinya, dan segala-galanya, pinter spiritualnya. Ini hijrah kita. Ya. Mudah-mudahan kita semua di bulan Muharram ini menjadikan awal kita dalam melangkah 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, agar kita dalam kehidupannya menjadi kehidupan yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kata Asyura, jamaah rahimakumullah, ya, itu mengambil dari kata asyara, yaitu tanggal 10. Ya. Tanggal 10 inilah yang peristiwa sangat besar, di mana dikisahkan banyak peristiwa-peristiwa para nabi yang diselamatkan di tanggal 10 Muharram. Dengan begitu banyaknya peristiwa-peristiwa itulah, maka kita, khususnya kita ini, ya, di bulan Muharram itu tidak boleh mengadakan yang namanya hajatan, karena khusus memperingati peristiwanya para nabi. Di antaranya Nabi Adam, ya, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara makan buah kulti, itu tanggal 10 Muharram. Nabi Nuh, ya, dalam peristiwa banjirnya juga selesainya pada tanggal 10 Muharram. Nabi Yunus yang dimakan ikan hut, ya, dengan doanya
Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin wastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Itu doanya Nabi Yunus waktu di dalam perut ikan Hud dan dikeluarkan pada tanggal 10 Muharram. Nabi Ayub, ya, Nabi Ayub yang terkenal dengan penyakitnya, habis seluruh, ya, anggota badannya, dipisahkan tinggal sisa hatinya. Pada saat itu Nabi Ayub berbicara dengan ulet yang akan memakan hatinya. Kalau hatinya dimakan ya Allah oleh ulet ini yang diperintahkan oleh itu, berarti saya sudah ditutup, tidak lagi ingat kepadamu ya Allah. Sehingga disisakan hatinya. Menurut kisah itu pun disembuhkan, ya, disembuhkan di tanggal 10 Muharram. Dikembalikan lagi kegantengannya, ya. Karena dua istri itu, satu yang istrinya setia, yang satu tidak setia, ya. Kembali ganteng lagi, kembali semula, ya. Itulah Nabi dan nabi-nabi yang lain. Oleh karena itu kita sebagai umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita diperintahkan dalam bulan Muharram ini diperintahkan untuk berpuasa dalam rangka membersihkan hati kita, membersihkan diri kita dari penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Sehingga ini orang Jawa ini kalau di bulan Muharram ini ada namanya sedekah bumi. Ya. Kalau di Arab sekarang ini sedang pergantian atau mengganti kiswah Ka'bah, itu diganti di bulan Muharram. Ya. Karena apa? Karena bulan ini memperingati peristiwa-peristiwa pada Rasulullah, pada Rasul-Rasul kita. Di antaranya saya sudah sebutkan tadi, nah masih banyak lagi, ya. Maka kita membersihkan. Kalau memang kita melaksanakan hal tersebut, walaupun tidak ada perintahnya dalam hal sedekah bumi, dalam hal doa dan sebagainya, namun itu bagian daripada hal yang hasanah, hal yang baik, sehingga itu diperintah, sehingga itu diperbolehkan dalam pelaksanaannya. Makanya perintah Rasulullah SAW, kita diperintahkan untuk berpuasa. Ya. Riwayat dari Abi Hurairah, ya. Qala Rasulullah SAW, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrul hurum. Sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan adalah syahrul Muharram, yaitu bulan Muharram. Wa afdhalus sholat ba'dal fardiyati sholatul lail. Sebaik-baiknya sholat setelah sholat fardu adalah sholat lail, sholat malam. Ini makna kita memperingati bulan Muharram atau tahun baru Hijriah. Ya. Jadi mudah-mudahan kita semua ini yang kita melaksanakan puasa. Ya. Besok libur. Silakan nggak apa-apa puasa sehari. Nanti kalau dilanjut lagi dengan puasa di bulan Tasu'a wa Asyura, tanggal 9 dan tanggal 10. Inilah syariat sunnah yang diperintahkan Rasulullah kepada kita umatnya. Ya, mudah-mudahan kita semua ini bisa melaksanakan puasa di bulan Muharram walau sehari. Ya, ini puasanya. Di samping itu juga di 10 Muharram sering kita peringati dengan namanya apa namanya? Lebaran anak yatim. Mengasihi anak yatim. Sebetulnya tidak hanya bulan Muharram, ya, untuk mengasihi anak yatim. Di setiap hari pun boleh. Cuman karena kita ini sebuah organisasi, sebuah kelompok, sebuah jamaah
sering diadakan hanya pada momen di bulan Muharram. Ini sekaligus dengan momen bahwasanya memperingati tahun Hijriah atau tahun baru Islam. Karena juga bahwasanya di bulan Muharram ini perbanyaklah untuk beribadah kepada Allah. Karena dengan beribadah di bulan Muharram ini juga dilipat gandakan. Maka jangan pula berbuat kejelekan, karena perbuatan kejelekan juga akan dilipat gandakan. Sehingga di momen bulan Muharram ini banyak dilaksanakan adanya lebaran anak yatim, sering disebut dengan santunan anak yatim. Jamaah rahimakumullah, para muhajirin, para pendatang, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah, hidayahnya Allah, taufiknya Allah, sehingga di momen bulan Muharram ini, tahun yang akan datang terus berjalan, kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi wa fakhari anta hilyati mahul asma'u anta hilyati mahul asma'u. Melayani luar biasa, palanya banyak. Iya, wis ya Kang pengen dipoto. Masya Allah, luar biasa. Apa yang menunya nih? Sop ya, sop daging. Sama daging. Ini kambing, ini sapi, sana sapi. Ini sapi.
Yeah.